445 Masehi di Ampel Dento, Surabaya. Beliau diasuh, dibesarkan, dan dididik oleh ayah beliau sendiri, yaitu Raden Rahmat Sunan Ampel di pesantren Ampel Dento, Surabaya. Sehingga beliau menjadi terkenal cerdas dan bijaksana. Setelah menguasai ilmu agama Islam, beliau diutus oleh ayahnya untuk mensyiarkan agama Islam di pesisir pantai Pulau Jawa. Beliau, Mbah Raden Qasim Sunan Derajat, melaksanakan tugas dakwah dengan menumpangi perahu layar dari Ampel Denta, Surabaya menuju arah barat melewati Laut Jawa. Dan ketika di tengah perjalanan, perahu beliau yang ditumpangi diterpa badai yang sangat besar sehingga hancur dan tenggelam. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah ikan hiu atau orang daerah sini menamakan ikan talang, menolong Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat dan membawa beliau ke tepian pantai, tepatnya di perkampungan nelayan yang bernama Jelak atau Banjaranya. Pada saat itu kehidupan masyarakat masih dipenuhi dengan berbagai macam kepercayaan terhadap kekuatan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Raden Qasim berusaha menyadarkan dan mendidik masyarakat dengan ajaran-ajaran agama Islam di perkampungan tersebut dengan mendirikan musola pada tahun 1471 Masehi. Berkat ketekunan dan keuletan beliau berjuang, akhirnya seluruh masyarakat Jelak dan sekitarnya menjadi beragama Islam dan kampung Jelak beralih dengan sebutan Banjaranyar. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah dirasa cukup beliau berdakwah dan mendidik agama Islam di daerah tersebut, beliau memohon petunjuk Allah untuk mencari pemukiman baru sebagai tempat tinggal guna memantapkan sekaligus melancarkan misi mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam yang lebih luas lagi. Maka berangkatlah beliau menuju hutan belantara yang terletak di selatan perkampungan Jelak. Berbagai gangguan dan godaan dihadapi oleh beliau dengan penuh kesabaran dan dengan semangat yang tinggi. Setelah itu beliau, Mbah Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat, sowan menghadap ayah beliau, Raden Rahmat Sunan Ampel, guna menyampaikan keinginannya untuk mendirikan pesantren dan masjid sekaligus sebagai upaya untuk mensyiarkan agama Islam dengan memohon bantuan seorang santri yang sangat alim. Beliau, Mbah Raden Qasim Sunan Derajat, sangat senang sekali dengan hajat keinginan yang indah itu, dan kemudian Raden Rahmat mengirimkan Raden Khairuddin atau yang dikenal dengan sebutan Pangeran Kepel untuk membantu perjuangan Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat. Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat dalam berdakwah dan mensyiarkan agama Islam, akhirnya beliau disebut dengan sebutan Pangeran Kaderajat. Dan kemudian tanahnya yang ditempati beliau dinamakan Tanah Perdikan Derajat yang saat ini kita tempati. Raden Qasim dikenal sebagai waliullah yang berjiwa sosial tinggi, dan dalam berjuang beliau terkenal dengan ungkapan sikap dan sifat yang terpatri di dalam masyarakat dengan ungkapan catur piulangnya, yaitu weneh ono teken marang wong kang buta, weneh ono pangan marang wong kang kaluwen, weneh ono payung marang wong kang kaudanan, weneh ono sandang marang kang wudo. Atau dalam bahasa Indonesianya, ajarkanlah ilmu agar orang menjadi mengerti. Berikanlah makanan pada orang yang kelaparan. Berikanlah tongkat pada orang yang buta. Berikanlah payung pada orang yang kehujanan, atau berikanlah perlindungan pada mereka yang teraniaya. Berikanlah pakaian pada orang yang telanjang, atau didiklah budi pekerti pada mereka yang tidak punya malu. Kaum muslimin yang berbahagia, beliau juga meninggalkan beberapa karya tulis yang agung, yang berisi pesan moral yang dikemas dalam kitab Layang Ambia, yang membahas awal penciptaan manusia
dan cerita dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salinan itu masih dirawat oleh keluarga besar keturunan Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat. Inti dari pesan moral dalam kitab beliau adalah dalam kitab Layang Ambia, yaitu margo saking Sukaweryo tan kenoloro prihatin, margo luhuring derajat saking andap asor iki, margo kang bilahi saking lali wiyosipun, yang artinya adalah sesungguhnya jalan kebahagiaan berasal dari tidak berputus asa. Jalan menuju derajat tinggi berasal dari budi pekerti, dan jalan menuju kesengsaraan berasal dari lupa diri. Pada usia lanjut, beliau sebelum wafat berpesan kepada anak cucunya agar rumah beliau yang ditempati sepeninggal beliau dipindahkan ke arah barat dengan bangunan masjid yang dekat dengan bangunan masjid yang sekarang adalah Masjid Al-Mubarak Sunan Derajat, kira-kira sekitar 300 meter dari sini. Adapun atas dasar musyawarah dan dari keluarga, maka di antara makam beliau dan rumah dan masjid beliau, di tengah-tengah itu didirikanlah rumah beliau, yaitu rumah dalam yang saat ini ditempati oleh keluarga besar keturunan Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat, juga difungsikan sebagai taman pendidikan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang sangat berbahagia, demikianlah sekilas dari manaqib Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengetahui cerita, mengetahui sejarah para kekasih-kekasih Allah, kita didekatkan Allah kepada kekasih-kekasihnya, sehingga kita bisa meneladani